Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya mereview suatu casing yang cukup besar yang ada di sini dan juga bagus lah dari segi tampilannya. Yang bermodalkan dari Prime serinya adalah A-Key, A-Key lah. Seperti contoh yang ada di sini tulisannya ya, A-Key, hanya besar, key-nya tuh auto serinya. Ternyata kebanyakan seri-serinya dari Prime itu memang gitu sih, ada yang AB, AC dan juga yang lainnya lah. Tapi kalau yang ini yang A-Key, ada dua warna, hitam dan juga putih. Tapi kalau yang ini dia itu berwarna putih. Dan setelah saya angkat tadi, dia itu berat banget ya. Tapi dari segi kualitasnya ini bahannya, ini bagus sih. Hampir sama seperti Big Quad. Kalau nggak salah dari segi bahan yang ada di sini. Dan juga keras lah. Kalau kalian bandingkan dengan harga murah di bawah 500.000 ya sangat beda sekali sih. Dan juga ini terbilang harganya terjangkau di 800 ribuan. Kalau yang putih hampir 900 ribu, tapi kalau yang hitam di 800 ribuan. Cuma terpaut 50 ribu lah, lebih mahalan yang putih. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga di sini penampakannya. Di bagian samping tempered glass, di bagian depan juga tempered glass, dan juga di sini boxnya. Dan seperti biasa, saya akan mereviewnya dari segi sirkulasi udaranya apakah bagus atau tidak, dan juga kekurangan maupun kelebihan di casing yang ada di sini. Kalau saya lihat adalah beberapa kekurangan. Kalau saya lihat di mata langsung ya, seperti contoh di dust filter, tidak ada dust filter di bagian atas sini. Kalau di bagian bawah juga orang tahu kayaknya ada kalau di bagian bawah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi sirkulasi udara dan juga yang lainnya kelebihan maupun kekurangan, jangan lupa klik subscribe dan teman pojokan bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini boxnya sangat besar sekali ya, tapi sayangnya tidak ada spek yang ada di sini, cuma ada tulisan dimensi, warnanya aja, set panel, cuma gitu sih. Tapi kita cek di website aja habis ini. Aku kasih bawah dulu supaya tidak full ya, sangat besar sekali. Dan aku kasih sini dulu. Dan di sini untuk casingnya dia itu besarnya tersebut dia itu lebar ya, karena dia itu support 360 mm dari segi liquid cooler di bagian atas yang ada di sini. Dan saya bacakan dulu aja dari segi spek yang ada di websitenya ya. Ini adalah serinya AQ. Untuk yang ini dia itu ada berwarna hitam dan juga putih, dan juga bahan materialnya dia itu menggunakan steel di bagian sini, sangat bagus. Dan juga ada tempered glass di bagian depan maupun di bagian sampingnya juga, jadi hati-hati untuk membukanya. Serta GPU up to sampai di 390 mm. Triple fan bisa lah untuk yang ada di sini, maupun 4 fan kalau ada ya. Untuk GPU dia itu support untuk yang ada di sini. Serta untuk CPU coolernya dia itu up to sampai di 165 mm dari sini ke sini. Ya lebarnya lah. Ya, 165 mm jadinya support untuk semua kalangan CPU cooler yang pipa. Dan juga di sini support dengan pulse berarti 170 mm di bagian bawah dalam sini. Dan yang lainnya untuk fan supportnya di bagian depan sini samping ya, dia itu ada support 3, atas juga support 3, di bagian belakang juga support 1. Kalau di bagian tengah dia tuh nggak ada lubangnya ya di bagian tengah sini, jadi ya nggak masalah sih untuk yang ada di situ. Dan juga auto radiator support sampai 360 mm di bagian sini, support sampai up to 360 mm, dan juga di bagian atasnya. Jadi samping maupun atas itu bisa lah 360 mm, triple fan 12 cm. Belakangnya juga bisa di 12 cm untuk radiator. Dan juga selanjutnya yang lainnya, I/O port yang ada di sini itu di bagian depan ya, uniknya ya. Di bagian depan dia ada USB 3.0, ada 2 tombol power, mikrofon maupun audio, serta ada reset, dan juga ada Type C, support USB Type C di casing yang ada di bagian depan sini. Bagus lah untuk yang ada di sini di harga 800 ribuan untuk support seperti ini. Tapi tombolnya di bawah ya, bukan di atas maupun di bagian samping. Unik ya. Seperti aja speknya yang ada di sini, kita buka dulu dari segi kacanya, tempered glassnya lah. Aku juga baru pertama kali megang ini sih. Kita lihat dulu untuk cari cara membukanya. Bentar. Oh, ini ditekan ke atas ya. Jadi tanpa baut semua sih kalau nggak salah yang saya lihat di sini ya. Cuma ada tarik aja ke atas, jadi harus hati-hati dulu. Aku kasih sini lah. Dan ini tempered glassnya juga bisa dilepas sih. Tinggal ditarik kalau nggak salah yang ada di sini. Jadi pelan-pelan aja. Karena di sini juga ada pengaitnya juga sih. Nggak bahaya juga ya. Apalagi di kaca, jadi harus pakai kiri kanan. Ya bener. Jangan pakai satu tangan di bagian kiri maupun di kanan ya. Harus pakai dua tangan supaya tidak pecah untuk kacanya. Seperti ini ya. Ini ada lubangnya untuk cara pemasangannya. Tinggal dipasang aja tanpa baut. Dan juga di sini ada dudukannya supaya lebih gampang untuk dipasang. Ini sangat lebar sekali. Aku kasih bawah dulu supaya tidak gagu dan juga tidak pecah.
Dan di sini penampakannya, kaca di bagian depan juga bisa diambil sih, tinggal kalian dorong aja, tapi nggak usah saya buka. Tapi intinya bisa dicopot maupun dipasang di bagian samping maupun di bagian depannya, dan bekas di bagian ini. Tapi yang paling bagusnya dia itu tanpa baut ya, jadinya lebih simple. Aku suka sih kalau yang itu ya. Dan di sini penampakannya terdapat cover juga di bagian sini untuk power supply-nya, dan juga di sini jadi ada free space sih, ini ya. Tempat kosong yang ada di sini jadinya untuk action figure bisa lah dipasang di bagian atas sini. Dan di sini untuk tipenya dia itu MATX ya, bukan ATX. Jadi jangan salah sangka kalau yang ini dia itu tipenya MATX. Jadi cuma support di Popo MATX aja. Dan juga semua baut-bautnya dia itu banyak lubang-lubangnya, jadinya dia itu lebih ke fleksibel dari segi pemasangan kabel-kabelnya. Bagus sih yang ada di sini. Kita ambil atau kita buka dari segi belakang sini ya, setnya yang ada di sini. Cara membukanya mungkin juga sama ya, ditarik dulu bagian sini. Ini tuh ada kayak rongganya lah, tapi cuma satu doang sih. Coba kita cek. Oh ya, sama. Di bagian sini untuk cara pengambilannya, di sini ada lubangnya juga. Nih ya, dia tuh flat, tapi ada rongganya juga di bagian sini. Sangat lebar sekali. Ini juga bagus. Harga 800.000 sih. Mendapatkan seperti ini kalau menurutku pribadi ini worth it ya. Dan di sini kabelnya semua aku suka sih. Dia berwarna putih, benar ya, aku kasih tahu. Dan juga ini berwarna putih. Ini sangat menarik sekali. Kalau rakitan full putih semua, supaya lebih untuk menyamarkan. Ini worth it sih. Pertama kali siapa menemukan seperti ini. Dan juga di sini ada baut-bautnya semua dikasih kotak aksesoris juga. Nah, aku ambil dulu. Nih. Ada kabel tisnya itu banyak sekitar 10 kalau nggak salah, dan juga dia tuh kabel tisnya ada yang transparan dan juga ada yang putih, jadinya ini worth it. Serta ada baut-bautnya jadi berwarna silver sih untuk baut-bautnya yang ada di sini. Emang sengaja ya mungkin ya supaya lebih menyerupai berwarna putih, dan juga ada untuk mengobeng di bautnya motherboard. Ini komplit sih, ini bagus banget kalau aku pribadi ya. Udah ada aksesoris case-nya dan juga ada kabelnya putih semua, sangat menarik. Dan di sini belakangnya seperti yang kalian lihat, di sini juga ada rongganya, jadi ya cukup panjang sekali sih rongganya. Kalau saya cek, kita ambil penggaris dulu yang ada di sini untuk kabel manajemennya, terdapat sampai di hampir ke 3 cm lah. Jadi ini sangat lebar sekali kalau 3 cm. Semua kabel yang besar-besar bisa masuk lah. Jadi supaya gampang ditutup untuk casing yang ada di sini ya. Dan di sini support SSD juga ada 2, 1, 2 ada dudukannya, tinggal kalian ambil juga bisa. Untuk hard disk nggak ada dudukannya ya untuk hard disk ya. Aku juga bingung sih mau dikasih di mana. Kalau di bagian sini sih enggak ya, tapi ya bisa-bisa aja sih. Mungkin akan menabrak kabel yang ada di sini dan juga power supply-nya, atau menabrak kabel power supply juga yang ada di sini. Untuk hard disk bingung juga sih aku ya. Untuk hard disk apa dikasih di bagian depan sini ya? Karena emang nggak ada dudukannya sih untuk hard disk yang ada di sini. Jadi ya lebih baik tanpa hard disk saja untuk pemasangan di sini. Karena sekarang ya harganya terbilang masih stabil, dan juga SSD harganya pada turun-turunnya. Karena harga 1 tera SSD sama hard disk itu sama lah, atau bahkan lebih murah SSD sih untuk kalangan yang baru ya. Kurang lebih seperti itu. Dan seperti ini penampakannya sangat simpel sekali. Di bagian bawah ini dia tuh ada splitter panjang sekali dari sini ke sini, dan juga ada dudukannya kakinya, dan juga ada untuk peredam getaran. Ada busanya tersebut, yaitu tipis ya, tapi gak masalah, yang penting ada kakinya terbilang panjang dan juga tinggi. Panjangnya di bagian sini sih, dan juga ada kabel-kabelnya untuk power lainnya ditancapkan di bagian sini. Dan kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari saya. Kayaknya sih ini worth it ya, cuma ada beberapa kekurangannya aja sih kalau menurut pribadi dari segi dust filter dan juga slot hard disk. Tapi ya itu kita akan bahas aja nanti di akhir video dari segi kelebihan maupun kekurangan casingnya ini. Itu aja dari saya. Kita lanjutkan saja untuk mereview casing yang ada di sini, Prem AQ. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian suhunya, jika lo tanpa kaca dengan pakai kaca di bagian samping. Yang pertama tanpa kaca dulu. Untuk minimalnya mendapatkan di 33 derajat dan juga maksimalnya di 53 derajat untuk yang ini. Dan jika kita bandingkan kalau memakai kaca di bagian samping, untuk minimalnya mendapatkan di 33 derajat dan juga maksimalnya di 54 derajat. Dan kalau kita bandingkan minimalnya dia itu sama. Untuk maksimalnya terdapat 1 derajat
Bisa dibilang ini bagus lah untuk sirkulasi udara. Cuma terpaut satu dari segi maksimalnya, dari segi pengujian casing Prime AQ. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti diuji sebelumnya. Sirkulasi udara yang itu bagus, cuma membedakan di bagian maksimalnya terpaut 1 derajat. Lalu yang kedua, CPU cooler up to sampai di 165 mm dan juga radiator di up to 360 mm serta GPU di up to 390 mm. Untuk CPU cooler semua heatsink dia itu bisa masuk, serta radiator dia itu bisa lah triple fan di bagian depan samping maupun di bagian atas, serta GPU up to sampai di triple fan ke atas. Ya 4 fan juga bisa sih untuk yang ini kalau misalnya ada 4 fan-nya. Jadi rata-rata dia itu support semua untuk yang ini. Lalu yang ketiga, terdapat rongga up to sampai 3 cm di bagian belakang casing untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup dari segi side di bagian belakang. Jadi baguslah, dia itu sangat longgar sekali di up to 3 cm. Lalu yang keempat, ada slot SSD up to sampai 3. Di bagian belakang dia itu ada bracketnya 2, serta di bagian depan samping dia itu ada 1 juga. Tapi itu kurang menarik sih kalau dipasang di situ. Jadi lebih bagus dikasih di belakang aja untuk SSD-nya up to sampai 2. Kalau harddisk bisa lah sebenarnya, tapi yang 2,5 inch seperti harddisk laptop. Kalau yang besar juga bisa sih, tapi harus diakali. Lalu yang kelima, kabel manajemen untuk GPU di bagian depan. Bisa dibilang ini bagus supaya lebih rapi. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu kabelnya untuk GPU di bagian depan supaya kabelnya itu rapi. Lalu yang keenam, kabelnya flat putih semua dari front panel, USB maupun audio. Seperti contoh yang ada di sini, sangat bagus sekali supaya lebih menyamarkan lah untuk berwarna putih semua. Lalu yang ketujuh, I/O portnya support USB 3.0, ada 2 di bagian depan itu ya, I/O portnya, serta plus Type-C. Jadi ini bagus sih, di harga 800 ribuan sudah support Type-C juga, serta USB 3.0 ada 2 di bagian depan. Ini sangat menarik. Lalu yang ke-8, terdapat aksesoris kit komplit lah. Bisa dibilang ini bonus, ada tempatnya juga. Dari segi kabel disk dan juga semuanya itu ada. Dan juga sangat bagus sekali, tertata rapi di bagian box aksesoris kit. Jarang-jarang ada sih dikasih seperti ini ya. Kebanyakan di harga 1 juta ke atas untuk aksesoris kit. Lalu yang ke-9, terdapat kaki casing di bagian bawah. Serta ada karetnya juga di bagian kakinya semua. Untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Standar pada umumnya harus ada ini untuk semua casing. Lalu yang terakhir di nomor 10, untuk harganya ini di 800.000 sampai di 900.000, tergantung ya, berwarna hitam maupun berwarna putih. Yang dimana beda toko beda harga. Kalau yang hitam dia itu di 800 ribuan, di 850.000 lah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi dengan tampil keren dan juga banyak fitur, seperti contoh yang ada di sini, sangat menarik sekali dan unik lah. Berbeda casing pada umumnya di harga 600.000 ke bawah untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kekurangannya. Untuk yang ini, tidak ada dust filter di bagian atas maupun di bagian samping fan triple lah, di bagian sampingnya ya. Kalau di bagian bawah dia itu ada dust filter. Tapi yang saya sayangkan di bagian atas dia itu tidak ada, maupun di bagian depan samping dia itu tidak ada. Jadi lebih berdebu lah kalau misal kalian menggunakan fan banyak. Meskipun bisa diatasi ya kalau membeli dust filter universal. Di toko lainnya mungkin harganya di up to 100.000 untuk satuannya. Aku juga lupa sih berapa harganya. Jadi ini menurutku pribadi termasuk kekurangannya. Karena bisa lebih berdebu lah di casing kalian. Apalagi di bagian dalam. Lalu yang kedua, belum menemukan lagi. Silahkan komen aja di bagian bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Setelah kalian melihat video ini maupun mempunyai casing ini di rumah kalian, apa kekurangannya? Silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 800.000 sampai di 900.000, terbilang ini rekomen kalau aku pribadi ya. Ya dimana tampil keren sekali dan juga lebih besar, apalagi materialnya sangat bagus dan juga keras. Untuk yang ini tipenya tersebut yaitu MATX. Meskipun slot PCIe-nya bukan 4, tapi ada 5 lah. Mungkin kalau memakai GPU yang besar, ini bisa lah terbantu untuk slotnya. Jadi sangat bagus, dan juga perkabelannya ini sangat rapi. Karena dia itu ada banyak lubang-lubang di bagian atas, di bagian motherboard, GPU maupun yang lainnya. Dia itu ada semua, jadi bagus. Serta dia itu tanpa baut untuk casingnya ini. Cuma dibongkar pasang kayak klip lah, cuma diklip jadi. Jadi nggak usah pakai baut maupun obeng, dia tuh bisa dibongkar pasang. Ini sangat bagus sekali sih.
apalagi di harganya di bawah 1 juta. Serta kelebihan yang lainnya seperti yang saya sebutkan tadi di awal-awal. Di kelebihannya, meskipun ada kekurangan satu di dust filter di bagian atas maupun di bagian samping casing. Kurang lebih seperti itu. Dan jika kalian berminat, silahkan pilih aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, casing gaming Prime AQ. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya menarik review power PC seperti contoh yang ada di sini, casing, SSD, VGA, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.